Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari bahasa Indonesia, terlebih dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, silakan dibuka mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Silakan dibuka. Bapak mengulang pelajarannya. Ya. Halaman 17 buku kamu bahasa Indonesianya. Yang perlu diperhatikan masalah petunjuk pengisian formulir, ya, tunjuknya itu yang perlu. Formulir merupakan lembaran atau surat yang harus diisi dengan lengkap, jelas. Formulir bermacam-macam, diantaranya formulir pendaftaran, kartu anggota, whistle pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Setiap formulir terdapat petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir. Adapun hal yang penting yang tercantum di dalam formulir sebagai berikut. Ini perlu. Nama siapa itu harus ditulis dengan nama kamu yang benar, jelas. Makanya kamu yang mengisi, bukan orang lain yang mengisi. Kita sendiri. Tempat dan tanggal lahir yang jelas, tempat kita tinggal, tempat dan tanggal lahir kita. Umur, nah, umurnya. Agama, alamat tinggal sekarang, misalnya riwayat pendidikan. Nah, jadi kita itu nama, misalnya contoh nama Abdurrahman, tempat tanggal lahir, misalnya Samarinda, 17 November 2021, misalnya 2016, misalnya umurnya misalnya 14 tahun, agamanya Islam, alamat sekarang ini misalnya Luar Buah, RT yang lengkap, RT berapa, nomor rumah berapa, riwayat pendidikan. Nah, apa riwayat pendidikan? TK, SD, SMP, SMA, misalnya SD, riwayatnya misalnya 6 tahun, lulus. SMP 28, lulus. SMP itu riwayat pendidikan namanya. Nah, sejak tahun berapa masuknya, gitu. Contoh, ya. Selain hal yang tersebut, dapat pula dicantumkan hal-hal yang menurutmu perlu. Misalnya kamu daftar prestasi, pengalaman, hobi, ya. Tuh boleh yang kamu masukkan, ya. Itu contoh dulu di dalam formulir tadi. Jadi kita harus tahu cara mengisinya. Nah, hanya di sana kita harus
Apa tujuannya? Nah, makanya di sana kita lihat di sana, misalnya contoh di sana kita baca dulu sebelum mengisi, ya. Misalnya contoh di sana, sebutkan hal yang penting yang tercantum pada formulir. Nah, yang tercantum pada formulir hal yang penting. Misalnya tadi kata Bapak nama, tempat dan tanggal lahir, hal yang penting. Agama, alamat, dan riwayat pendidikan. Iya. Apa isi dan bagaimana kepala formulir? Isinya kita lihat di sana. Jenis-jenisnya. Ya. Kita lihat. Ya. Kita lihat di sana. Apa? Kita baca baik-baik. Ya. Jadi kita harus bisa memahami hal yang pentingnya. Nah, apa isi dari bagian kepala formulir? Nah, bermacam-macam. Ada bagiannya pendaftaran, ada formulir pendaftaran, ada kartu anggota, ada yang disebut wesel pos, ada kartu pos, dan daftar riwayat hidup dan slip tabungan, macam itu. Jadi kita harus bisa memahami apa dan maknanya, tujuannya. Jadi kita harus diperhatikan baik-baik di dalam sebelum kita mengisi. Ya, kita jaga dulu, kita teliti, kita bacain. Nah, dan apa tujuannya? Karena nanti salah kita isi di dalam formulir pendaftarannya. Nah, kita lihat di sana. Lihat. Misalnya kartu pendaftaran anggota perpustakaan umum. Nah, jadi kita harus membaca dulu kopnya. Misalnya kamu akan menjadi anggota perpustakaan. Nah, kamu harus tahu. Nah, apa itu tujuannya? Tanya. Nah, apa itu? Kita baca dulu baik-baik sebelumnya. Nah, apa saja yang harus diisi pada formulir pendaftaran anggota perpustakaan? Apa-apa diberikan petunjuknya situ. Misalnya nama dan tempat tanggal lahir, nomor anggota, unit kerja, sekolah, alamat rumah, agama, telepon. Itu petunjuknya, kita pahami. Misalnya namanya siapa, Rizka, tempat tanggal lahirnya Samarinda, 6 Februari 2000, misalnya 8 misalnya, nomor anggotanya berapa, 450 misalnya, diisi itu. Unit kerja apa? Unit kerja kita SDN 15, agamanya apa? Islam, nomor teleponnya berapa atau nomor HP. Itu petunjuk yang untuk mengerjakan di dalam kegiatan, di dalam ngisi formulir. Nah, nih itu saja penyampaian Bapak dulu. Hanya Bapak minta dengarkan, dicatat baik-baik. Soalnya ada tugas 5 soal untuk kamu ya. Tugas. Dengarkan nomor 1. Tugas kamu bahasa Indonesia. Ya. Dengarkan soalnya nomor 1. Apa yang dimaksud? Ya, apa yang dimaksud
riwayat hidup. Nah, dimaksud hidup. Nomor 2, jelaskan fungsi daftar riwayat hidup. Fungsinya apa? Nomor 2, fungsinya apa? Ya, jelaskan fungsi daftar riwayat hidup. Ya. Nomor 3, nomor selanjutnya, nomor 4. Ya. Nomor 3. Maaf. Nomor 3. Daftar pribadi berisi informasi tentang apa? Ya, data pribadi berisi informasi tentang apa? Jadi ingat. Nomor 4. Keterampilan yang dimiliki dituliskan pada daftar riwayat hidup di kolom berapa? Nah, keterampilan yang dimiliki ditulis pada daftar riwayat hidup di kolom berapa? Terakhir. Ya, nomor terakhir. Pihak yang menandatangani daftar riwayat hidup siapa? Pihak yang menandatangani daftar riwayat hidup siapa? Sekian tugas dari kamu, dari Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak minta maaf. Silakan dibaca baik-baik. Salah pengisian formulir tadi. Selamat bekerja.